Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau media bertanya tentang tuntutan daripada JP itu 11 tahun, nah itu kan sesuai dengan apa yang dirasakan, yang dianalisa oleh JPU selama berjalannya persidangan. Tentu putusan ini tidak akan menyimpang dari konstruksi hukum yang mana tuntutan maksimal itu pasti ada di ranah, tidak bisa keluar dari ranah. Memang saya katakan agak berat penerapan pasalnya ya. Penerapan pasal itu sudah di situ 369 ayat 1 junto 55, dimasukkan juga TPPU, dimasukkan juga 27 ayat B dan pasal 45 di Undang-Undang ITE. Itu kan berat semua. Nah, dimasukkannya pasal-pasal tersebut saya juga nggak tahu penerapan daripada pasal ini sudah sesuai dengan pengamatan atau analisis daripada JPU atau hasil yang dikirimkan oleh penyidik. Namun kalau kita berbicara tentang tuntutan daripada JPU itu, memang saya secara pribadi ya, saya agak kaget juga dengan tuntutan yang dilakukan 11 tahun itu. Kita harus fair gitu ya. Ya kalau kasarannya ya tindak pidana korupsi aja nggak segitu amat gitu. Tapi ini kok bisa tuntutan 11 tahun dengan kerugian antar personal. Ingat loh ya, kerugian antar personal antara Reza dan Nikita. Tapi itulah kewenangan daripada JPU. Ya kalau ditanyakan ada faktor-faktor lain, kemungkinan tuh sah-sah saja, bisa-bisa saja, kan gitu. Tergantung kepada situasional yang terjadi di ranah penegakan hukum itu. Makanya saya katakan berkali-kali bahwa jangan sekali-kali kita membuat suasana sidang itu jadi tidak kondusif. Kenapa? Nanti ada hal-hal tertentu yang akan dipetik dari sana membuat acuan daripada JPU dan hakim. Ya, mungkin bisa akan memperberat putusan itu. Satu, nanti dianggap membuat gaduh di pengadilan. Yang kedua, membuat peristiwa pengadilan tidak berjalan secara normal atau harmonis, sehingga keterangan yang diberikan juga jadi seolah-olah berbelit-belit, tidak komprehensif karena banyak dimasukin dengan kegaduhan tadi. Itu yang saya katakan kalau di dalam bahasa hukumnya itu selalu dikatakan content of court itu, walaupun di Indonesia belum ada penerapan pasal tentang content of court. Tapi faktanya seperti itu. Itu yang kira-kira yang perlu dipahami oleh media. Apa yang sudah dilakukan JPU, saya tidak boleh menjustis ke sana, itu adalah hak kewenangan JPU. Namun tuntutan 11 tahun ini perlu kiranya dicermati, dianalisis oleh kuasa hukumnya pada saat nanti untuk mengajukan pledoi. Kira-kira begitu ya. Berarti pasal-pasal apa sih yang membuat faktor dia segitu 11 tahun? Sebenarnya pasal-pasal itu ya pasal memang sanksi hukumnya yang berat. TPP itu 19 tahun 20 tahun loh. Makanya diambil keputusan ataupun tuntutan yang maksimal. Itu belum maksimal loh. Makanya di dalam arena persidangan ini hati-hati. Selalu di dalam kita wawancara dengan media, selalu saya mengingatkan hati-hati, jangan membuat gaduh di pengadilan. Karena itu hak kewenangan daripada JPU dan hakim itu subjektif dan tidak bisa diamputasi oleh siapapun pada saat dia mengambil keputusan itu. Contoh, kalau hakim sudah mengatakan berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, oh presiden aja nggak bisa masuk, dia hanya bertanggung jawab kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tinggal berdasarkan analisis dia, pantas dan layak nggak saya lakukan tuntutan ini. Makanya pada saat dibilang kooperatif di pengadilan, sehingga ada pertimbangan hakim untuk mengambil putusan yang teringan.
Kan selalu saya katakan tuh. Nah sekarang seperti kayak gini, muncul lagi dengan gaya seperti ini. Yang sialnya itu, tolonglah saya mengingatkan fans-fans ini, jangan fans buta. Berkali-kali saya katakan, kamu teriak-teriak fans buta itu bukan menguntungkan di kita, bahkan jadi merugikan di kita nantinya. Gitu loh. Kasihan di kitanya yang merasakan nanti apabila nanti divonis sesuai dengan tuntutan JPU, bahkan mungkin lebih berat, ya kita berdoa mudah-mudahan lebih ringan ya. Tapi kalau tuntutan daripada hakim biasanya itu nggak jauh dari situ, paling turun paling sepertiganya. Kecuali, ada kecualinya kan, kecuali berdasarkan analisis daripada hakim tidak ada kaitan relevansinya dengan suatu perbuatan tindak pidana, dia akan mengambil keputusan lain. Gitu kira-kira media ya. Berarti sikapnya itu yang sempat gerakan velocity yang udah di akhir persidangan itu benar-benar pengaruh juga itu. Bukan hanya televisi aja, berdebat juga di pengadilan dengan gayanya bertentangan dengan JPU. Kemudian menolak untuk masang rompi tahanan di pengadilan itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya boleh aja bilang itu hak saya, silakan saja. Tapi nanti kan akibatnya. Jangan melihat yang sekarang, tapi nanti dampak setelah putusan hakim. Saya berharap juga kepada kuasa hukumnya. Kalau kuasa hukum ini kan gunanya itu satu untuk memverifikasi, untuk melindungi, atau untuk mencermati, atau untuk mengawal dan melihat, mengguiden agar jangan keluar kliennya dari jalur. Seharusnya pada saat peristiwa itu terjadi kegaduhan pengadilan, sang pengacara, sang kuasa hukum harus mengingatkan kliennya. Apalagi suasana di pengadilan sudah semakin ricuh. Ya paling ya silakan saja. Dan ingat loh, hakim sudah berkali-kali negur loh ya. Itu ada catatan loh, catatan pengadilan itu. Kalau hakim sudah berkali-kali negur, tolong buat tenang pengadilan, tolong jangan buat gaduh di pengadilan, hormati sidang pengadilan, kan berkali-kali tuh. Hati-hati, itu ada catatan khusus, catatan kecil, dan itu juga bisa akan diambil atau diambil langkah oleh hakim untuk melakukan keputusan atau putusan atau vonis yang berat. Ya kita nggak usah main-main gitu loh. Kenapa? Suatu tindak pidana korupsi yang sanksi hukumnya 20 tahun bahkan seumur hidup bisa dijatuhkan 10 tahun. Karena terbuka, dia mengakui kesalahannya, dia terbuka, dia tidak berbelit-belit, memang seperti ini peristiwanya, berarti sudah tahu dia bahwa salah. Ya, sehingga ada pertimbangan daripada hakim. Walaupun menurut hemat saya kalau untuk tindak pidana korupsi nggak usah main-main, hajar saja. Karena itu sudah merugikan negara. Berapa yang dikangkangi oleh dia yang harusnya bisa diperuntukkan kepada rakyat miskin, tak tahu dibancai sama dia untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya untuk memperkaya diri. Sebenarnya itu orang-orang itu yang perlu dimiskinkan. Kira-kira gitu, kira-kira ke media ya. Jenderal, ya minggu ini kan juga pledoi. Pak Jenderal sendiri memprediksi ini kita tetap dengan perlawanannya apa akan untuk mengemis demi meminta maaf untuk hukuman yang lebih ringan. Saya nggak bisa memprediksi sifat dan karakter ini kita yang meledak-ledak. Seharusnya sebelum tuntutan itu ya dia sudah memprediksi bakal apa dan jadi apa. Karena dia kan kadang-kadang spontanitas transpondernya kan itu tiba-tiba naik aja melakukan hal-hal yang di luar perkiraan kita, di luar agenda persidangan. Kalau di dalam pledoi nanti ya, saya berharap kuasa hukumnya fokuslah kepada konstruksi hukum, fokuslah kepada pembelaan. Bagaimana kiranya untuk mengeliminir 369 ayat 1 Yunto 55 atau untuk mengamputasi penerapan daripada 27B Undang-Undang ITE dan 45 itu sehingga setidak-tidaknya bisa memperkecil sanksi hukumnya. Ke situ aja fokus, gak usah menurut hemat saya sudah tidak manusiawi, tidak ini manusiawi atau tidak itu kan tergantung kepada penilaian orang.
Lihat aja netizen. Iya kasihan dia, bila penting kasih aja 40 tahun katanya kan. Itu lawannya. Oh ini saya yakin nanti putusan hakim pasti bebas. Ini suka-suka netizen aja gitu loh kan. Ya sudahlah, mari kita cermati aja. Jangan kau lebih pintar dari JPU dan lebih pintar dari hakim. Sekali lagi kasihanilah si terdakwa yang akan mengalami dan menjalani hukuman itu. Nah, itu pesan saya sebenarnya itu aja kepada kuasa hukum, fokus dan substantif. Ya. Kalau dikatakan ini bukan tindak pidana, ini kesepakatan ini, nanti kan jadi berbalik nanti. Berbaliknya begini, katanya itu endorse. Iya, itu betul. Kan gitu ya. Saya ini kan dulu ya. Itu ada pertanyaan. Saya bikin gambaran dulu endorse. Berarti kan untuk menaikkan istilahnya skincare-nya Reza Gladys supaya lebih terkenal gitu toh. Tetapi di dalam persidangan dia mengatakan saya mengingatkan masyarakat atau ibu-ibu supaya jangan menggunakan skincare-nya. Kontraproduktif nggak? Itu aja pikir. Jadi kalau mengeluarkan suatu ungkapan, suatu bantahan, itu harus dipikir dulu. Antara dia mengendorse, berarti dia mengendorse produk yang bermasalah. Berarti turut serta melanggengkan perbuatan kejahatan. Kan gitu, kalau menurut hemat daripada publik atau hukum bahwa skincare itu bermasalah. Walaupun belum tentu itu bermasalah, kan kita juga belum tahu kan. Nanti silakan aja hukum yang bertindak. Nah, jadi jangan jadi kontraproduktif gitu loh. Kalau kesepakatan itu kesepakatan yang tidak ada kaitannya, relevansinya dengan peristiwa pidana. Kesepakatan itu adalah kesepakatan perjanjian antar pihak menyepakati suatu pokok permasalahan. Ternyata di antara mereka ini ada yang ingkar janji, itu namanya one prestasi. Malah lebih tepat lagi kalau dibilang itu PMH daripada one prestasi. PMH itu perbuatan melawan hukum ya. Gitu. Tapi walaupun demikian sudah berjalan nih. Nah, mudah-mudahan dalam pledoi ini ada titik temu yang digambarkan oleh kuasa hukumnya sehingga hakim mempunyai penilaian lain terhadap tuntutan JPU. Setidak-tidaknya mungkin bisa memperingan sanksi hukumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi saya nggak berpihak kepada siapa-siapa. Saya hanya berpihak kepada akidah hukum, penegakan hukum, dan lurusnya hukum. Itulah kira-kira media. Ya? Pak Jenderal melihat dari hukumannya akan jadi bebas atau kecil lah, itu kemungkinan kecil ya? Saya tidak mengatakan kemungkinan kecil atau besar, karena bukan saya hakimnya. Jelas kan? Tapi kalau bicara hakim dengan konteks tuntutan pembacaan yang sudah dijabarkan oleh JPU, akankah sakit atau mengambil poin-poin itu untuk nanti keputusan berbalik dengan pledoinya nanti bisa dibaca secara Tergantung hakim. Saya bukan hakim. tapi kan konteks itu kan pasti Konteksnya ada, ya. begitu. Itu kan analisis hakim. Ya, Saya bukan hakim, media bukan hakim juga. tapi kan ini yang kita baca itu. Itu menurutmu? Ini kan maksud saya tanya lagi. Ya makanya saya jawab. Saya bukan hakim. Tapi kan penjabaran itu banyak Nggak bisa, kita nggak bisa Oke, berandai-andai. beda tema, tapi berbalik dengan kata-kata. Nggak ada istilah berbalik. Nanti aja lihat analisis daripada hakim. Apakah itu dia tuntutan daripada jaksa kontraproduktif atau memang seirisan dengan penerapan pasal itu, nanti hakim akan menilai. Mereka kan punya anggota, mereka rapat. Ya kalau ditanya apakah nanti berbalik, saya tidak mau jawab dan saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau bicara JPU membacakan tuntutan, ada kata-kata yang banyak berpendapat ini dan Yusra kagak suka sama terdakwanya. Adalah poin di situ yang menekankan. Itu yang dikatakan tidak kooperatif, sah-sah saja. Makanya kan berkali-kali saya katakan di arena pengadilan kita kooperatif, jangan berbelit-belit, jangan membuat langkah-langkah yang blunder sehingga arena agenda persidangan jadi ricuh, sehingga semuanya perjalanan itu jadi tidak bisa diserap secara komprehensif, menghambat perjalanan sidang. Ini yang membuat penilaian daripada JPU dan hakim. Namun demikian, apapun tuntutan daripada JPU, saya tidak bisa menilai, itu hak kewenangan dia.
Dia lakukan tuntutan itu masih dalam batas-batas tuntutan maksimal. Tapi ada hal yang wajar nggak dari pandangan Pak Irjen sendiri? Dan Wajar atau tidak wajar itu kan hak daripada JP. Oke, tapi 3 pasal yang dikenakan Loh, banyak 3 berpandangan. Masuk substansi lebih penekanan TPPU-nya karena kan laporannya pemerasan. Ya udah suruh aja dia jadi hakim atau JPU. Kan itu jawabnya kan? Suruh aja dia jadi hakim atau JPU biar dia yang sidangkan. Makanya saya bilang praktisi hukum pengacara jangan sok tewu. Kau tuh nyuruh melakukan pembelaan, bukan melakukan agenda persidangan. Itu pandangan Pak Irjen. Itu pandangan sah-sah saja pandangan, tapi tidak bisa menjas. Analisis dia pasti bebas. Lo aja jadi hakim sono. Lo jadi JPU. Kita orang luar hanya melihat kacamata pandang terbatas. Tapi JPU kan menganalisis, mengorek daripada setiap berita acara pemeriksaan, baik daripada Reza maupun daripada Nikita dan yang lain-lain, saksi yang lain, itu dianalisis, digodok, diambillah langkah-langkah keputusan itu. Betul. Kita cuma ngelihat aja sepintas terus langsung, oh ini bebas nih dari Hong Kong, gitu loh. Makanya jangan kita ngejas. Kan saya selalu begitu. Kita bukan hakim, kita bukan JPU. Nggak usah jauh-jauh, saya ini mantan penyidik seumur hidup. Tapi pada saat penyidik sedang melakukan penyidikannya, media kan sering tanya, bagaimana? Nggak bisa, saya yang jawabnya. Itu hak kewenangan penyidik. Alur hukumnya seperti ini. Tapi apapun langkah-langkah mereka kan, kita kan orang luar. Orang luar yang hanya sebatas mata. Kalau mereka tuh kedalaman isi perutnya. Saya pahami nggak media? Paham. Nah, apalagi kira-kira? Tapi kan itu untuk membaca masyarakat, untuk membuka terjadi perkara apapun yang terjadi dengan tuntutan 11 tahun, ya kan, dengan 3 pasal yang dikenakan. Banyak berstatement narkoba aja, korupsi aja nggak segitu. Nah itu yang menjadi masyarakat. Itu kan harus tahu. masyarakat. Yang ngelakuin ini kan JPU. Dia kalau masih mending masih 3 pasal, kalau dibikin 10 pasal mah apa loh? Yang penting tidak menyimpang daripada akidah hukum yang tersentuh di situ. Oh bisa aja kau sikat tuh. Oh ini masyarakat begini. Ya masyarakat kan memang gudangnya menilai. Tapi pemutuskan yang melaksanakan. Kita gampang sekali. Maka saya bilang, itu harusnya penyidik gini-gini. Lo kagak ngerti, penyidik udah capek untuk menggali itu. Lo banyak ngomong aja. Penyidik menggali, melihat, melakukan langkah-langkah. Nah kau hanya sepintas saja langsung kasih penilaian. Nah, apalagi yang sudah ngerti hukum, itu pasti bebas, kan? Bebas dari Hongkong itu. Tapi kalau untuk mengintervensi masyarakat, ini juga ada lagi viral soal korban sebuah lakinya kasus dengan jaksa yang sekarang lagi di persidangan di Nikita Mirzani. Sama persis terjadinya soal tuntutan yang ditekankan oleh JPU itu pemerasan. Nah dia juga berpendapat bahwa ini juga pasti banyak kejanggalan. Nah pendapat gimana? Pendapat saya cuma satu, ini bukan sidang perempuan itu, ini sidang Nikita. Kalau kebetulan ada mirip-miripnya ya silakan saja Anda menilai. Tapi ini kita berbicara tentang sidang Nikita. Dengan Reza Gladys saya tidak mau menyampurkan ataupun menyamaratakan dengan sidang persis segala macam. Biasalah namanya manusia kan kasih komentar persis dari mana, dari Hongkong kok persis, nggak mungkin persis. Tapi kau bikin jadi persis. Tapi itu pun silakan saja kalian menilai. Tapi saya selalu konstruktif. Ini sidang Nikita dan Reza, bukan sidang orang lain. Ya.